Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Chris Anderson, serta Ibu Ranti. Perkenalkan, saya Mas Murek Sandi Siburian dengan rekan saya. Muhammad Dahlan Rizky Indrajaya. Pada tugas kali ini, kami akan mempresentasikan draft paten sedotan pendingin atau dapat dikenal sebagai cooler strip. Dengan abstrak, kami sebagai penemu mengungkapkan bahwa sedotan yang dapat mendinginkan ketika minum air ini termasuk bahan baku sedotan yang terbuat dari plastik ataupun bahan lainnya yang aman untuk dijadikan bahan untuk makanan dan minuman. Secara singkat, sedotan ini tidak dapat memerlukan proses yang rumit dikarenakan dapat menggunakan komponen yang mudah dijumpai. Sedotan ini terdiri dari besi dan juga membran-membran yang dapat membantu mendinginkan suhu air saat diminum. Komponen tersebut berupa lubang kecil yang terhubung dengan sebuah tabung atau kamar udara kecil. Sehingga sedotan ini digunakan untuk suatu minuman, maka air yang mengalir melalui sedotan tersebut akan mempengaruhi komponen yang terpasang di dalam sedotan tersebut dan akan menurunkan suhu air tanpa merubah rasa asli dari minuman tersebut. Sedotan ini cocok digunakan bagi seseorang yang tidak ingin merubah rasa asli minuman karena menggunakan es batu tetapi ingin meminum minuman dingin. Alat, sistem, dan metode penggunaan closed strip. Dengan latar belakang. Sedotan dapat dianggap sebagai salah satu penemuan paling berguna dalam sejarah hidup manusia. Tanpa disadari, closed strip mudah dikenali dimanapun dan kapanpun. Mulai dari warung pinggir jalan hingga restoran kemewahan di hotel bintang 5. Sedotan adalah tabung berdiameter kecil di mana minuman diterima dari kelas atau wadah ke dalam mulut orang yang meminum minuman itu. Dalam kondisi tertentu, jerami membuat minum lebih mudah dan membuat minuman lebih menyenangkan. Sedotan dikatakan sudah ada sejak 3000 sebelum Masehi. Telah memberi sedotan pertama ditemukan di sebuah makam di Sumeria. Sedotannya terbuat dari emas lapisan batu luzuli biru. Kemudian bir agar diminum melalui sedotan produk padat fermentasi yang mengendap di dasar gelas belum diminum. Selama zaman logam, warga Argentina membuat sedotan dari kayu sering disebut sebagai bombelia. Hingga saat ini, sedotan sudah banyak digunakan dalam berbagai produk minuman, dijual di pasar dan disajikan di banyak kafe restoran. Di Indonesia, penggunaan sedotan plastik sudah semakin umum. Orang suka menggunakannya karena murah dan mudah menerima. Namun, menggunakan sedotan plastik sekali pakai memiliki efek negatif untuk lingkungan. Bahan plastik yang terdapat pada sedotan sangat sulit untuk diurai, sehingga tanah dan air yang menjadi TPA berubah menjadi terkontaminasi. Oleh karena itu, orang-orang berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang bisa mengurangi sedotan berbahan plastik. Salah satunya adalah dengan membuat sedotan yang bisa digunakan berulang kali. Namun, seiring kemajuan teknologi, banyak orang yang membuat sedotan dengan berbagai bentuk. Salah satunya yakni penemuan sedotan yang dapat mendinginkan minuman yang kita minum. Beberapa orang yang sering mengonsumsi minuman dingin cenderung tidak menyukai rasa minuman berubah ketika es batu mulai mencair. Oleh karena itu, kami membuat suatu inovasi yang di mana orang-orang tidak perlu menunggu lama dan menyiapkan air untuk menjadikan es. Sehingga seseorang menyedot air, air akan masuk ke dalam lubang dan akan menembus seng-seng yang akan menciptakan sensasi dingin ketika seseorang meminum air putih tersebut. Selain itu, rasa yang dihasilkan pun tidak akan berubah sedikit pun. Sedotan ini didesain dengan mempertimbangkan lingkungan. Oleh karena itu, sedotan ini akan mudah dibersihkan dan juga tidak akan mudah berkarat karena sudah dilapisi dengan bahan stainless steel sehingga sedotan tidak akan mudah berkarat. Tujuan penemuan, kami para penemu ini berhubungan secara umum dengan sistem yang dapat menciptakan sensasi dingin saat digunakan untuk meminum air, dan lebih khusus lagi dengan peralatan, sistem, dan metode untuk menggunakan sedotan ini. Uraian singkat barang penemuan. Sedotan yang dapat mendinginkan air saat diminum adalah sebuah inovasi yang dirancang untuk memberikan pengalaman minum yang lebih segar dan nyaman. Sedotan ini biasanya terbuat dari bahan yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan panas dengan cepat, seperti logam atau gel khusus. Cara kerjanya sederhana. Sedotan ini dilengkapi dengan ruang internal yang berisi bahan pendingin seperti es atau gel beku. Saat air melewati sedotan tersebut, bahan pendingin tersebut menyerap panas dari air,
sehingga air yang keluar dari sedotan menjadi lebih dingin. Selain itu, beberapa sedotan mendinginkan air juga dilengkapi dengan teknologi tambahan seperti tabung terisolasi atau lapisan khusus di dalam sedotan yang membantu menjaga suhu air tetap dingin lebih lama. Sedotan mendinginkan air ini sangat berguna dalam situasi di mana air yang tersedia tidak dingin atau dalam cuaca panas. Mereka dapat digunakan di rumah, kantor, atau saat bepergian. Selain memberikan sensasi menyergakan saat minuman, sedotan ini juga dapat membantu menjaga tubuh terhidrasi dengan mengurangi rasa enggan untuk minum air yang hangat. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu deskripsi singkat mengenai gambar penemu. Yang pertama yaitu desain sedotan. Sedotan dengan bagian dalam berisi bahan pendingin, yaitu desain ini memungkinkan penggunaan bahan seperti gel atau air dalam sedotan. Anda dapat mengisi ulang atau menyimpannya di freezer sebelum digunakan. Ada bagian dalam sedotan yang dingin membantu minuman tetap dingin saat melaluinya. Lalu yang kedua ada saluran air. Selain itu, sedotan ini memiliki saluran air yang dibuat dari plastik atau baja tahan karat yang memungkinkan minuman mengalir melalui sedotan dari wadah atau gelas ke mulut pengguna. Lalu yang ketiga ada prinsip transfer panas menggerakkan sedotan dengan bahan pendingin di dalamnya. Beberapa contoh sedotan seperti ini. Persiapan bahan pendingin. Bahan pendingin di dalam sedotan harus disiapkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Ini bisa berupa air yang telah dibekukan atau gel khusus yang telah didinginkan. Pastikan bahan pendingin telah mencapai suhu dingin untuk mendinginkan minuman secara efektif. B. Pengisian bahan di pendingin. Di dalam tabung internal sedotan, bahan pendingin disimpan. Beberapa desain sedotan memungkinkan tabung dibuka dan diisi ulang saat bahan pendingin itu perlu diganti. Lalu C. Aliran minuman. Saat sedotan digunakan, minuman mengalir dari wadah atau gelas ke mulut pengguna melalui saluran air sedotan. Pada saat yang sama, bahan pendingin yang ada di dalam tabung dalam sedotan juga terlibat dalam proses ini. Lalu yang D, transfer panas. Setelah minum mengalir melalui sedotan, bahan pendingin di dalam tabung berinteraksi dengan minuman. Bahan pendingin yang dingin menyerap panas dari minuman yang mengalir, menjaga suhu minuman yang tetap dingin. Lalu yang terakhir yaitu pemeliharaan suhu. Selama penggunaan sedotan, proses transfer panas antara bahan pendingin dan minuman terjadi secara terus-menerus. Tujuan proses ini adalah untuk menjaga suhu minuman serendah mungkin saat disedot melalui sedotan. Lalu saya akan menjelaskan uraian lengkap barang penemuan. Yaitu yang pertama, pada gambar pertama kita bisa melihat keunggulan dalam produk sedotan ini, semua bahan mudah untuk dicari dengan harga yang terjangkau. Sedotan ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu berbahan dasar plastik dan berbahan dasar stainless steel. Material yang digunakan sudah aman dan untuk alat makan atau minuman sehingga tidak perlu khawatir perihal kesehatan dan keamanan. Material yang digunakan didesain untuk mengubah rasa air atau minuman sehingga pengguna dapat merasakan rasa murni dari minuman tersebut. Lalu kita bisa lihat pada gambar kedua yaitu dari material dalam produk sedotan inilah yang dapat menurunkan suhu air yang diminum. Cara kerja tersebut dapat dilihat dari anak panah gambar. Air yang masuk melalui bagian satu akan melewati lubang-lubang sedotan yang berisi lapisan gel pendingin dan juga lapisan penurun suhu minuman berbahan dasar stainless steel. Dan kemudian air akan keluar melalui sesuai dengan gambar yang sudah kita tampilkan melalui 8A 8B dengan suhu yang lebih dingin dari suhu minuman sebelumnya. Nah, lalu ini ada gambar yang sedikit lebih jelas lagi. Pada panel tersebut menunjukkan air yang masuk ke dalam gelombang air. Ketika air masuk ke dalam sedotan dan menabrak lapisan gel, yaitu gelombang yang diarsir, yang pada gambar figur 2B, maka suhu air akan menurun, kemudian air akan mengalir memantul pada lapisan pendingin sedotan sehingga air dapat menjadi lebih dingin. Ya. Dalam figur 2A dan 2B menunjukkan mekanisme sedotan ini melalui bahan pendingin luar. Tujuan dari adanya pendingin lapisan luar ini yaitu agar melindungi bagian gel dalam dari sedotan. Selain itu, bahan yang berbahan dasar stainless steel tidak akan mudah berkarat dan mudah merubah
rasa dari minuman sehingga cocok untuk digunakan jangka panjang. Lalu kita bisa lihat di gambar figur 2C menunjukkan mekanisme dalam dan luar pendingin sedotan ini. Mekanisme tersebut dimulai dari seseorang menyedot air dan akan masuk ke nomor 22. Air akan masuk ke dalam dan menembus lapisan gel pendingin seperti ada pada nomor 72. Lalu air akan memantul karena air tersebut masuk ke dalam ruangan yang terpasang di gel pendingin sehingga akan menabrak lapisan luar pendingin seperti yang ditunjukkan oleh gambar pada nomor 52. Sehingga air masuk ke dalam mulut adalah merupakan hasil dari sedotan pendingin ini. Lalu pada figur 3A dan 3B merupakan desain sedotan pendingin secara keseluruhan. Bagian terluar digunakan untuk tetap melindungi bagian air dan membran sehingga tidak terjadi kebocoran air yang mengakibatkan sedotan tersebut tidak bisa bekerja dengan maksimal. Material yang digunakan untuk melapisi dan melindungi bagian dari sedotan tersebut menggunakan bahan yang tidak berkarat jika terkena air serta tidak mengganggu rasa dari air tersebut. Sehingga sedotan ini bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Sekian penjelasan Paten mengenai independen dan dependent claim dari kelompok kami mengenai sedotan pendingin atau kami lebih sering disebut cold strip. Terima kasih kepada Ibu Ranti dan Bapak Christian Anderson yang telah menonton atau mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Puji bagi kita semua. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kepada Pak Christian Anderson serta Ibu Ranti yang kami hormati, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan menganalisa kasus pelanggaran hak cipta dari lagu Arjuna Mencari Cinta oleh Dewa 19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Mod Eksandi Siburian. Nama saya Muhammad Gatanis Kindajaya. Saya di sini akan menjelaskan kronologi, yaitu judul lagu album Cintailah Cinta Dewa 19, Arjuna Mencari Cinta, diduga menjiplak karya Yudhistira ANM Masar Dewa 19 yang mengganti nama lagunya. Jika dalam negosiasi tidak tercapai kesepakatan, Dewa 19 siap menempuh jalur hukum. Sebelumnya, Arjuna Mencari Cinta dihadirkan dalam bentuk novel dan sinetron. Karena itu, Yudhistira sangat kaget ketika Dewa 19 menjiplak judul novelnya sebagai lagu tema album terbaru Dewa 19 tersebut. Membaca kata-kata bisa menjadi hal yang umum, terutama saat membuat lagu. Beberapa lagu yang dibuat bernama menunjukkan kesamaan dan frasa yang digunakan di setiap hari. Analisis pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang atau sebuah kelompok menggunakan atau menyalin karya yang dilindungi hak cipta orang lain tanpa izin atau persetujuan. Dalam kasus ini, Dewa 19 sudah melanggar hak cipta karena telah menggunakan judul karya seseorang tanpa izin dan tanpa mencantumkan kredit dari penciptanya. Karena menjiplak judul dari suatu karya tanpa izin pencipta juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Meskipun judul lagu suatu karya tidak dianggap sebagai bagian yang dilindungi oleh hak cipta seperti melodi, lirik, atau aransemen, tetapi masih dianggap sebagai elemen penting dari identitas karya tersebut. Dalam kasus pencipta karya memberikan judul yang unik dan kreatif dan untuk mencerminkan isi dari karya atau menciptakan pengenalan merek bagi karya mereka. Dengan menjiplak judul karya, seseorang dapat menyebabkan kebingungan di antara pendengar atau mungkin mencoba memanfaatkan popularitas atau reputasi lagu yang sudah ada. Hal ini dapat merugikan pencipta asli dan mengurangi identitas karya mereka. Akibat dari plagiarisme, yaitu suatu karya dapat memiliki akibat yang serius. Balik lagi pencipta asli maupun untuk komunitas asli secara umum. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat timbul akibat plagiarisme. Yang pertama yaitu kerugian finansial. Plagiarisme dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pencipta asli ketika karya mereka disalin atau digunakan tanpa izin. Mereka akan kehilangan kontrol atas hak cipta dan dapat kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka terima dari penjualan, royalti, atau lisensi penggunaan karya tersebut. Lalu yang kedua ada hilangnya pengakuan. Plagiarisme juga dapat mencuri pengakuan dan penghargaan yang seharusnya diterima oleh pencipta asli ketika karya mereka disalin oleh orang lain tanpa berikan atribusi atau pengakuan yang pantas. Lalu yang ketiga ada kerusakan reputasi. Plagiarisme dapat merusak reputasi pencipta asli dan plagiaris ketika terungkap bahwa seseorang melakukan plagiarisme. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan originalitas
karya mereka. Lalu keempat, pada penghambatan kreativitas dan inovasi. Plagiarisme dapat menghambat kreativitas dan inovasi dalam industri musik dan seni secara keseluruhan. Ketika karya-karya asli tidak dihargai dan dihormati, pencipta mungkin kehilangan motivasi untuk terus berkarya dengan cara yang orisinal dan inovatif. Lalu yang kelima ada legalitas dan konsekuensi hukum. Plagiarisme juga dapat menghadirkan konsekuensi hukum bagi pelaku plagiarisme. Pencipta asli melakukan hak hukum yang melindungi karya mereka, dan jika plagiarisme terbukti, tindakan hukum dapat diambil untuk melindungi hak cipta dan hukum pelanggar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum terkait dengan tentang plagiarisme ini. Plagiasi sendiri melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 2 Tahun 2014, yakni Pasal 44 dengan bunyi penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau pengubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan seperti pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, dalam kasus ini sendiri, Dewas Pembela tidak mencantumkan kredit terhadap hak ciptanya, sehingga hal tersebut termasuk ke dalam kasus plagiarisme. Setelah mediasi, akhirnya kedua belah pihak setuju untuk menemukan jalan tengahnya, yakni pihak Dewas 19 bersedia untuk mengganti judul lagu tersebut. Hingga sampai pada kesimpulan, dengan demikian sistem hukum hak cipta Indonesia melindungi pemegang hak atau karya pencipta karya intelektual. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak cipta dan perlindungan otomatis untuk karya yang dibuat. Banyak bidang, termasuk tulisan, musik, seni, film, arsitektur, dan perangkat lunak, termasuk dalam kategori karya yang dilindungi. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperluas, mendistribusikan, menjual, menampilkan, dan membuat produk hasil karya mereka. Hak cipta berlaku selama pencipta masih hidup dan selama 70 tahun setelah dia meninggal. Selain itu, undang-undang mengatur penggunaan yang diizinkan tanpa izin pemegang hak cipta, seperti penggunaan pribadi, penelitian, kritik, atau tinjauan. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata dan meminta ganti rugi jika mereka melanggar hak cipta. Subjek hak cipta termasuk pencipta, pemegang hak cipta, penerbit, pengguna atau konsumen, lisensi, dan masyarakat umum sebagai pengguna karya yang dilindungi. Proses otomatis yang mencatatkan hak eksklusif pencipta dikenal sebagai permohonan pencatatan hak cipta. Contoh pelanggaran hak cipta dalam sinematografi termasuk mengunggah hasil pembajakan film ke situs web tidak resmi, situs web yang dipasangi iklan, mengunggah cuplikan adegan film, dan mengunggah parodi dari adegan film. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.